Mas Heri. Oke. Apa panggilnya? Adek, Mas? Sayang. Boleh sih. Oke. Boleh juga. Mendapatkan sesuatu itu harus dikejar. Jangan cuman duduk terus tiba-tiba datang, nggak mungkin. Itu kayak gitu. Jumpa lagi di podcast FH UPS Tegal di Serius Tapi Santai. Dan kali ini dipandu oleh saya, oleh Dinar Mahardika. Dan tentunya di edisi podcast spesial kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh pria-pria ganteng. Salam. Oke, ini salah satu mahasiswa terbaik dari Fakultas Hukum. Saya yang jadi grogi di sini kan. Oke, kita langsung saja nih perkenalan untuk kedua mahasiswa ini. Oke, selamat pagi. Ini pagi apa siang ya nanti? Masih pagi Bu, ini ini pagi Bu. ya. Tapi yang nonton kan bisa siang, bisa malam ya. Iya, bisa gitu. jadi sih. Oke. Bisa salam hai dulu sama generasi hebat dong. Generasi Gimana? hebat. Tahu nggak sayanya? Gimana, Bu? Kalau saya ini ya generasi hebat gitu. Sarang heyo. Oke. Boleh perkenalan dulu dong. Namanya siapa dong? Perkenalkan dulu namanya. Dari mana dulu nih? Dari Heri dulu aja Bu, yang dari Dari sebelah Heri. kanan. Iya. Oh, ibu sih manggilnya. Iya sih. Iya benar kan ibu kan. Oke, Oke, perkenalkan ya, nama saya Heri Setiawan. Saya dari semester 6 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Ali Rahmandani. Saya dari semester 6, tentunya kelas 6A dari Fakultas Hukum dari Fakultas UPS Tegal. Iya. Udah nih, perkenalan cuma itu aja. Mau diperpanjang atau tidak? Cukup aja Bu. Cukup. Masih single? Masih Sekalian single ngobrol, selalu. boleh? Ya, boleh, Selalu boleh, single. Boleh. Masih single ya, Her? Masih Selalu single. Jadi mungkin Oke, masih single, Bu. Masih single. Kontak person. Oh ya, kontak person nanti ya dicantumin ya IG-nya. Iya. Bilang aja sama editornya. Iya, Mak. Siap Bu. Oke. Mau nanya dong. Kalian kenapa sih pertama nih ya mau kuliah di Universitas Pancasakti Tegal? Apa nih? Kalian tuh kenapa sih memilih untuk berkuliah di Universitas Pancasakti Tegal? Boleh kasih tahu dulu dong alasannya. Kalau dari saya sih, memang saya dulu sempat bersekolah di salah satu sekolah swasta di SMK Isania Kota Tegal, dan aku itu mengambil jurusan perbankan syariah. Dan perbankan syariah tersebut saya waktu pertama kali saya masuk SMK itu banyak pelajaran mengenai hukum-hukum gitu, hukum nasional, apa hukum Islam, dan kemungkinan aku berpikir bahwasanya di kelulusan saya di SMK nanti saya akan bertujuan di Fakultas Hukum gitu. Dan juga saya sempat searching sih hukum di mana, salah satu juga aku berpikir bahwasanya aku mau masuk di salah satu Fakultas Hukum. Saya juga searching sih di internet gitu. Contohnya di salah satu perguruan tinggi di Purwokerto, Pekalongan, ya seperti udah banyak lah ya. Banyak saya searching. Mencari gitu ya, mencari referensi universitas gitu. Mana nih yang Nah, pas buat saya gitu ya, yang worth it buat saya. Tetapi saya kebetulan belum ada yang cocok gitu. Akhirnya dapat info di Tegal juga ada namanya Universitas Pancasakti Tegal, itu udah A gitu. Itu jadi motivasi saya untuk masuk di sini Bu. Dan juga untuk menghemat biaya juga sih, karena juga saya rumahnya di Kota Tegal sih, masih Belikup Kota Tegal gitu. Ya nggak perlu jauh-jauh lah ya, iya. nggak perlu jauh dari orang tua gitu. Untuk ilmu kan bisa di mana aja sih. Dan juga apalagi sudah kualitasnya sudah asih gitu, makanya yang mengambil. Luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Sekarang udah giliran siapa? Mas Heri. Oke. Apa panggilnya? Adek, Mas? Sayang. Boleh sih. Oke. Boleh juga. Oke. Baru kali ini gue ngalamin. Shock gitu. Terserah Bu, terserah Ibu aja. Oke sayang, oke. Ini nanti Apa dong? banyak mahasiswa yang baper Bu. Iya banyak banget nanti
iri ya, makanya jadi baper ini habis ini karena baru kali ini dipanggil saya. iri nggak, irilah, masa enggak. Oke Her, kamu kenapa sih Her berkuliah di sini gitu? Oke, kalau saya itu beda sama Mas Rivaldi ya. Kalau Mas Rivaldi kan udah ada tujuan dari SMK. Ya. Kalau saya itu dulu jurusannya IPA dan saya berhijrah ke hukum. Karena sebenarnya saya mau menuntut ilmu yang saya belum tahu. Jadi saya ingin menggali apa itu hukum. Apalagi jurusan saya kan hukum ya. Dan saya memilih hukum ini karena akreditasinya sudah A. Dan di mana akreditasi A ini yang dekat ada di Universitas Pancasakti Tegal daripada di universitas lain. Apalagi kayak sekarang ya, saya sudah masuk di Fakultas Hukum, saya mendalami tentang peradilan semu. Di situ sangat asik. Karena sebetulnya ruangan Fikon ya, ruangan Fikon itu pun dari pusat langsung dari Mahkamah Konstitusi, di mana yang dikasihkan universitas swasta hanya di Universitas Pancasakti Tegal. Bahkan di Uniswala pun belum. Kayak gitu, Bu. Jadi motivasi saya itu ingin mendalami tentang hukum. Lebih begitu. lagi, Dan gitu. saya ngapain sih jauh-jauh, yang dekat juga ada yang bagus, yang A dan ya Dosennya juga kece Ya, kayak gitu. kece, cantik kayak gitu. Cantik, Siapa tahu gitu. jodoh kan. Betul. Iya. Oke, dengar-dengar tapi kalian salah satu mahasiswa yang berprestasi nih. Ya dibilang berprestasi enggak juga sih. juga masih banyak sih. Oke, Iya. masih banyak ya. Tapi Masih kalian banyak. salah satunya termasuk. Amin. Masih, Amin. ya. Amin, Bu. Kenapa sih kalian saya dengar-dengar ikut beasiswa Bank Indonesia. Bank Indonesia, Bu. Bank Bank Indonesia. Indonesia. Di Fakultas Hukum sebenarnya ada beberapa banyak beasiswa sih yang kalian tahu. Banyak, Bu. Banyak banget ya. Banyak. Oke. Tapi salah satu yang kalian masukin itu beasiswa Bank Bank BI Indonesia. 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 Boleh jelasin gak sih beasiswa BI itu apa gitu? Itu seperti apa gitu? Salah satu beasiswa dari BI itu termasuk UPS, Ibu. Berarti apa ya? Beasiswa yang untuk anak-anak berprestasi dan edukatif dan mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mungkin bisa ditambahkan sama Heri, Bu. Gimana Oke. Her? Kalau menurut kamu apa sih maksudnya beasiswa BI itu kayak gimana? Ini Oke. biar adik-adik kelas kita tahu kan buat Iya. jadi contoh gitu kan. Jadi sebetulnya di Universitas Pancasakti ini beasiswa itu bukan hanya satu kan, tadi Ibu mengatakan banyak ada beasiswa Bank BRI, terus bidik misi maupun yang lainnya kayak gitu. Nah, salah satunya Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini kenapa saya memilih di beasiswa bank ini, karena berbeda dengan beasiswa lain. Karena di situ kita dipupuk untuk mengembangkan sebuah bakat kita, entah itu soft skill, entah itu hard skill, maupun bakat yang lainnya. Di situ Bank Indonesia juga mempunyai programnya itu program sosial, di mana fokus dengan kependidikan, membantu mahasiswa dalam arti yang kekurangan finansial bisa dibantu oleh Bank Indonesia itu sendiri. Tujuannya lebih ke situ. Tujuannya ke situ. Betul, Bu. Oke. Kalian tahu dari mana awalnya mendaftar beasiswa BI? Kalau dari saya mungkin dari info dari grup, Bu. Grup. Dari Mungkin ketua BEM-nya itu informasi ketua dari BEM. saya, itu Mas Oke, Edi. dari ketua BEM-nya ya. BEM-nya. Kalau Heri dari mana Her? Yang pasti bukan dari saya dong Her. Iya. Dari mana dong Her? Heri Karena grogi banget kalau saya tanya. enggak, Bu. Kamu kalau di kelas gak gini, tapi kalau di sini gini loh. Iya, saya grogi sebenarnya. Kalau Jadi, kamu tahu dari mana? Info itu banyak ya dicari. Kalau saya sendiri tentang Bank Indonesia, karena dulu saya pernah mendaftar di semester 2, jadi info Bank Indonesia ini sangatlah mudah didapat. Entah itu dari Instagram Bank Indonesia, Genbi itu sendiri, terus dari teman-teman maupun biasanya itu wakil dekan 3 itu biasa nyupport untuk di bidang kemahasiswaan. Di situ infonya sangat banyak mengenai beasiswa Oke, ini. jadi wakil dekan 3-nya di Pak Imam. Fakultas Pak Imam. Hukum, terus Pak Imam Gitu. juga kooperatif ya Kooperatif. dalam membina mahasiswanya supaya mendapatkan hak-haknya gitu ya, termasuk salah satunya beasiswa ini gitu ya.
Kalau tadi kamu tadi nyebut Gempi apa sih? What is it? Gempi apa itu? Genbi bukan Genbi. Kalau Genbi itu anaknya. Anaknya Gisel ya. Bisa sama Genbi. Iya. Iya. Tadi apa? Genbi. Kalau Genbi. iya, Oke, kalau Genbi Genbi, itu gimana? kalau Genbi itu generasi baru Indonesia. Oke, generasi baru Indonesia. Itu komunitas para mahasiswa penerima bank beasiswa Indonesia. Nah, itu Jadi kan tadi disebutnya Genbi. iya. Jadi kalian tim Genbi gitu Genbi. ya. Boleh nggak saya ikutan? Masih boleh nggak? yang Ya, Nggak boleh ya. umurnya tamu kategori tadi tak masuk gitu. Oh iya sih iya juga. lebih tepatnya bukan umur sih, karena ya mahasiswa. Mahasiswa Bu itu. Kan ibu bukan mahasiswa. Mahasiswa loh, mahasiswa. S3 Mas. Iya, kan bukan mahasiswa sini, makanya iya. kuliah di sini Bu. Iya, dulu udah Oh, dulu iya. kuliah di situ juga gitu. Oke. Ceritain dong proses kalian nih mendaftar. Ada nggak prosesnya lika-likuka gitu atau drama banget gak sih prosesnya aja, cerita prosesnya kalian Proses dari pertama daftar apa Oke. aja sih ketika kalian mendaftar tuh prosesnya ada apa, entah seleksinya yang bagaimana kah, bisa diceritain dong biar adik-adiknya tahu juga gitu. Oke, kalau dari saya ya, dulu saya pernah mendaftarkan di semester 2 mengenai beasiswa ini, dan di situ saya gagal. Artinya kenapa saya gagal? Di situ saya banyak kekurangan. Oke. Karena kekurangannya ya mungkin karena sesuai dengan standar itu menempuh 40 SKS dan minimal semester 4, dan saya itu semester 2. Kenapa saya boleh ikut? Karena saya ingin menggali pengalaman. Oke. Untuk menjadi bekal di nantinya semester 4 maupun semester 6. Tapi di semester 4 saya tidak mendaftarkan diri karena ada tupoksi lain di sana. Yang yang harus siapa Her? Harus banget ditinggalin Her. Iya Bu. jadi ya nggak penting juga sih. Saya dulu menjabat wakil presiden mahasiswa di Resma ini. universitas. Jadi kalau saya mencabang di Genbi ini ya, beasiswa ini, jadi terbagi, nanti kurang fokus. Nanti mahasiswa siapa yang jagain? Udah apa lagi coba Her, kan mahasiswanya Iya. dijagain gitu. Apalagi ibu. Kan gitu. Nah, akhirnya semua di timnya ketawa semua tau Her. Baru kali ini bintang tamunya gini soalnya. lucu. Santuy ya, tapi serius ya, Serius. santuy. Aduh emang santuy gitu. Akhirnya di semester 6 jadi saya nggak grogi, nggak deg-degan banget lah gitu. Karena udah belajar Karena dari proses iya itu udah ya, belajar dari itu, udah pernah itu gitu. dan yang terpenting sih syarat-syaratnya dilengkapin, terus belajar tentang bank sentral, terus Emang masuk juga kayak gitu ya. Ya, waktu wawancara tahap kedua Bu itu masuk tentang Jadi di konsep beasiswa ini bukan hanya ditanyain apa sih finansial, terus fakir miskin atau apa, ini berprestasi. Jadi di mana orang-orang seperti itu harus belajar mengenai Bank Indonesia itu sendiri, terus bank sentral tugasnya apa aja, kebijakan, terus gubernur, deputi gubernur, dan banyak yang lainnya. Itu harus dipelajari. Dan akhirnya di semester 6 ini ya alhamdulillah saya lolos. Kayak Oke, gitu. berawal dari kegagalan yang Iya. kemarin ya. Kalau kamu Rivaldi, gimana? prosesnya dong prosesnya. ceritain. Kamu langsung daftar. Kenapa kamu daftarnya semester 6 juga ya? Iya Bu, waktu itu saya juga Ini juga apa? Presidennya, tapi presiden UNIF gitu. Oh, Bukan. apa? di EVA itu menjabat di Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Bu UPS. Jadi pas semester 4 lagi kreditnya kayak gitu ya? Iya Bu, waktu semester 4 saya sampai semester 4 saya itu tidak pernah mencari mahasiswa beasiswa itu Bu. Jadi kalau ini baru pertama kali saya mengambil beasiswa ini Bu di semester 6. Awalnya sih saya itu lagi main di Sekre BEM, BEM Fakultas Hukum, ditanyain sama Mas Egi, ini mau ikut nggak beasiswa PI? Terus aku bilang pikir-pikir, ya Mas aku ikut, coba dong didaftarin gitu. Waktu itu ada beberapa tahapan seleksi. Yang pertama itu seleksi administrasi gitu, mengumpulkan seperti CV, pengalaman, SKS dan lain-lain, itu contoh-contohnya begitu. Dan yang sesi kedua itu adalah wawancara langsung dari pihak BI Bu, seperti yang tadi dijelaskan Mas Heri tentang bank sentral itu apa dan lain-lain gitu Bu. Ada minimal IPK nggak sih kalau untuk beasiswa BI? Ada Bu. minimal Berapa? kalau tidak salah ya
3,25. 3,25. 3,25 Iya. kalian berapa IPK-nya? Boleh kasih tahu lah, sombong dikit nggak apa-apa. Saya nggak banyak Bu. Berapa emang? Jadi dari semester 1 sampai semester 6 di jumlah totalnya 3,78. Masih jauh banget Bu sama saya. Kamu berapa, Rivaldi? Saya 3,48 Bu. Ini kan tetap aja ya kan 3 koma ya. Iya. Untuk Kumlah. mencapai titik itu juga Iya, susah kan gitu. Terus apalagi tadi prosesnya selain itu ada harus minimal semester 4, Semester IPK 4. 3,75. Terus kalau misalnya seleksi selain seleksi administrasi, habis itu ada seleksi Wawancara. wawancara. Ada berapa tahap seleksi memang kalau ini? Sebenarnya 2 sih Bu. Mm-mm. 2 tahap sebenarnya administrasi, yang kedua itu wawancara dari pihak PI. Oh, langsung dari Langsung pihak pihak BI. BI Enggak wawancara. universitasnya enggak dulu. Enggak. Jadi apa ya? Setiap tahun itu berubah. Jadi dulu pas waktu semester 2 saya itu ada 3 tahap. Yang pertama dari administratif dari pihak Univ. Nah di situ dipilah-pilah mana yang cocok. Terus akhirnya di situ diseleksi sama pihak kampus. Itu diseleksi 70 orang. Nah 70 orang itu nanti setelah lolos itu dikirimkan di BI. BI-nya. Itu sebelum pandemi. Jadi offline. Oke, yang daftar berapa orang? Pasti banyak dong ya saingan kalian. 200 Ya, lebih Bu. banyak. Waktu Tahun ini 200 lebih. 200 terus disaring 170 akhirnya diwawancarai Pertama 70. disaring 50. Kayak Cuma gitu. 50 aja yang 50. diterima dari sekian banyak. Banyaknya ya. Karena sekarang udah banyak apa ya peminatnya. Minatnya. Iya. Oke. Karena di situ ada komunitasnya sih Bu. Komunitasnya itu ya membuat kita menjadi berkembang kemampuannya di situ. Ada ya soft skill lah. Kan di situ kan ada divisinya juga sih di game Jadi di banyak itu. banget ya Iya. rewardnya buat kalian ya. Oke. Kalau persiapannya buat kalian sendiri nih, persiapan gitu. Dari kalian selain itu tadi ya, kalau Harry kan udah dari awal udah tahu persiapannya. Ada nggak persiapan khusus gitu, berdoa kah atau kamu Berdoa nyimpen itu pasti. apa? Berdoa, Bu. Sambil itu namanya belajar itu tentang bank kesejahteraan. Kayak lebih ke banknya ya. banknya. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan tentang hukum saja atau tentang pengetahuan umum aja, tapi tentang bank juga harus kalian kuasai gitu ya. Oke. Sebenarnya ada sedikit games buat kalian. Wah, Boleh dong ya, kasih gamesnya dikit ya biar gak bosen loh. Boleh. Oke. Ini sebenarnya tadi timnya baru nyiapin sih gitu kan, karena ngeliat mahasiswanya lucu-lucu kan, jadi kita siapin juga yang Ganteng lucu-lucu gak, Bu? gitu. Ya ganteng. Jarang-jarang juga kan saya muji mahasiswa kan, Her. Amin. Makasih loh Her, cuma di podcast ini loh kamu yang beraniin giniin saya loh. Jangan takut sama Oke, dosen-dosen di iya, dosen EVA itu friendly baik, banget, friendly friendly banget. Kamu gak biar dapat nilai bagus kan Her? ya salah satunya itu mungkin begitu Bu, salah satunya Oke, mungkin. Itu oke. bonus. Boleh pilih dong. Ambil aja deh, ambil. Terserah. Satu apa tuh Bu? Satu aja, satu. Sisanya nanti buat yang lainnya. Masih banyak soalnya yang antri. Pertanyaannya Dapat. deg-degan ini. Dari siapa dulu Bu? Terserah. Mau sweet dulu apa gimana? monggo. Pertanyaannya dosen yang ngangenin gitu. Ada gak dosen yang ngangenin? Ya, Bisa diulang sebenarnya Bu. sih. Ini boleh jawab nggak? Ini langsung apa? Satu dulu Bu. boleh. Satu dulu lah, kamu dulu Yes. deh. Udah nemu belum? Udah terinspirasi dosen siapa yang ngangenin di sini? Di Fakultas Hukum. Salah satunya Ibu Dinar lah, dosen yang ngangenin gitu. Iya. Karena ada orangnya ya. Ada orangnya. Iya, ada orangnya. Ya boleh dong Iya. milih dosen. Iya, boleh. Aduh, saya Dosen jadi Ibu Tina. terbang. Di belakang Selain- ngomongnya Bu Intan. Iya, kamu. Intan lagi nggak ada sih. Oh iya, Intan lagi nggak ada. Oke, dosen yang ngangenin saya. Iya, Selain Bu. saya ada nggak? Ya salah satunya Bu Intan Bu. Oh, Masih Intan. muda gitu. Masih muda ya. Oke, coba Her, pertanyaannya apa Her? Kamu Her? Ini pertanyaannya bukan itu ya, bukan lucu. Ini serius. Kamu udah lucu, jadi dapetnya yang serius kan? Ini dapat dari Tuhan loh Her. Perubahan apa yang ingin kamu lakukan di EVA UPS? Bagus Oke, ini, Bu. Oh, gila sih. bagus Her. Apa perubahan apa yang kamu pengen lakuin gitu? Apa ya di EVA itu sudah apa ya?
terbaik sih menurutku. Sudah Bukan promosi ini sih ya, tapi menurutku ya, ini asli jujur. Jadi di Eva itu ya udah baik gitu loh. Jadi ya mau dirubah apanya, sistemnya udah bagus. Terus apalagi kayak fasilitas udah bagus. Bahkan ini ya podcast ini kan membuka inspirasi mahasiswa untuk ya bisa sharing santuy tapi ya bermanfaat. Oke, terima kasih loh Her atas testimoninya juga ya. Oke, buat yang terakhir dong, kasih saran dan tips buat teman-teman yang mau ambil beasiswa BI ini. Tips dan dulu. Apa pesan untuk kalian juga, nggak apa-apa, untuk para generasi hebat di luar sana, kasih pesan dari kakak-kakak senior yang sudah mendahului berkuliah di sini gitu. Terserah deh, saran dan tips buat teman-teman lah gitu ketika berkuliah di Fakultas Hukum, dan supaya bagaimana bisa ngambil beasiswa seperti kalian biar menjadi mahasiswa yang sangat berprestasi. Amin gitu. Apa dong dari Rivaldi deh? Sarannya sih untuk masuk ke FH dulu itu biar kalian itu berkembang dulu dari masa SMA gitu, belajar yang rajin dulu, cari-cari pengetahuan yang lebih luas, sesosok mungkin bisa masuk di Fakultas Hukum. Setelah masuk di Fakultas Hukum, saya sarankan kalian ya aktif di berbagai organisasi perkuliahan, jadi mahasiswa yang ya kritis, aktif, inovatif, kreatif gitu. Dan juga nanti ada info-info beasiswa yang lain bisa mengikuti sih, seperti salah satu yang diikuti saya itu yaitu beasiswa Bank BI itu Bu. Oke, kalau buat Heri sendiri nih. Oke. Kenapa kalau saya tanya saya itu senyum ya? Oke. Nanti kalau aku serem kamunya serem. Gak bisa takut kan? Gimana sih? Aku gak ada takutnya. Kan serius tapi santai. Oke, saran dan tips ya buat siapapun. Jadi ada 3 saran. Oke. Dari yang belum kuliah, yang mau kuliah, jangan jauh-jauh di UPS, di EVA ya, karena akreditasinya sudah A, banyak banget manfaatnya. Dan yang kedua itu mahasiswa yang sudah aktif. Jadi jangan pernah berpikiran bahwasanya bingung karena nggak ada biaya. Program di universitas itu banyak, program dari beasiswa maupun dari program-program lain seperti bidik misi, beasiswa dan sebagainya lah. Itu jangan khawatir, itu sangat mudah dan diperolehnya sangat mudah. Dan yang ketiga itu buat alumni ya. Yang alumni ya sudah. Jangan nyesel karena ya inilah mahasiswa ya. Ya mahasiswa. Kalau misalkan mendapatkan sesuatu itu harus dikejar, jangan cuman duduk terus tiba-tiba datang, nggak mungkin. Itu kayak gitu. Dan ya saran saya tetap semangat yang belum lolos di beasiswa ini, dan yang masih ada harapan di semester depan, semester 4 ataupun semester 6 itu benar-benar dipelajari mengenai Bank Sentral Indonesia, terus sebagainya lah, banyak di situ. Oke, dan Genbi punya jargon gak sih buat penutupan dong, jadi bisa langsung di penutupan, coba kasih lihat. Iya. Kenapa kalian bisik-bisik dulu ya kan? Oke, kita lihat. Oke, jargonnya itu banyak ya, tapi salah satu aja ya. Nanti kalau misalkan kepo bisa ikutan. Ada IG-nya? Ada. Banyak. Nanti bisa dicantumin ya buat tim editornya nanti buat PR dicantumin. Apa dong? Kasih jargonnya. Oke. 1, 2, 3. Genbi energi untuk negeri. Boleh diulang lagi nggak? Biar lebih kompak lagi gitu. Lebih mesra lagi loh ya. Sama Rivaldi. Genbi energi untuk negeri. Oke, thank you atas kehadirannya. Sudah mau menyempatkan di podcast ini. Next time kita ketemu lagi ya. Oke, generasi hebat. Cukup sekian podcast dari kami. Jangan lupa like, follow, dan subscribe. Oke, dadah. Sarang yuk.